wabarakatuh. Saya Jai Mahdi SPD, merupakan mahasiswa dari LP3 Universitas Hamadalang. Ini kartu peserta saya. Hari ini saya di tanggal 23 November akan membuat video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Bapak bangga sekali masih tetap semangat. Senyumnya mana? Ya, untuk keberkahan kita sekaligus penguatan religius, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Muhammad Aris sebagai ketua kelas kita untuk memimpin doa. Yang lain silakan tangannya digerakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kami pengertian yang benar. Amin. Berikutnya anak-anakku, untuk penguatan pendidikan karakter bangsa, yaitu kita akan menyanyikan Mas PTK. Silakan anak-anak berdiri. Kita secara bersama-sama. Terus semangat. Kita doakan semoga cepat sifat tazkiyah cepat sehat. Nah, jadi anak-anak di masa pandemi ini kita harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara 3M. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Baik sekali anak-anak Bapak, jadi jangan lupa menjaga
menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Jadi hari ini kita sudah masuk tematika globalisasi dan cinta tanah air. Dan hari ini kita sudah di PB keempat, yaitu aku cinta produk Indonesia. Anak-anakku sekalian, tahapan kegiatan kita hari ini ada 3 kegiatan. Yang pertama membaca teks. Teks apa yang akan kita baca anak-anakku sekalian? Teks aku cinta produk Indonesia. Nanti sama-sama kita Bapak menulis di papan tulis tentang kosakata baku dan non baku. Berikutnya dari teks tersebut anak-anak melakukan diskusi. Apa saja diskusinya? Tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Dan berikutnya Bapak akan memutarkan video pembelajaran tentang aku cinta produk Indonesia. Anak-anak aktif berdiskusi dengan kelompoknya untuk dapat menjawab pertanyaan aku cinta produk Indonesia. Dan yang terakhir, refleksi, penguatan, serta menarik kesimpulan secara bersama-sama. Sudah jelas? Semangat? Senyumnya mana? Ya, terima kasih. Jadi, yang pertama kita sampailah pada tahapan pertama, yaitu membaca teks Aku Cinta Produk Indonesia. Jadi sebelum Bapak menyuruh anak-anak perwakilan membaca teks Aku Cinta Produk Indonesia, perhatikan di papan tulis yang Bapak berikan. Ini adalah macam-macam produk Indonesia. Jadi anak-anak harus mencintai produk Indonesia. Apa saja produk Indonesia? Indomie, lalu sepatu, dan yang paling terkenal adalah batik. Baik sekali. Jadi Indomie tersebut produk Indonesia dan sudah sampai kepada mancanegara, sampai ke negara Turki. Kemarin di media sosial Bapak melihat ada mobil bus bertuliskan Indomie, produk dari Indonesia. Sangat baik kan? Yang kedua adalah batik. Batik itu merupakan produk Indonesia. Walaupun 2 tahun atau 3 tahun kemarin ada negara yang mengklaim bahwa batik itu adalah produk dari negaranya, padahal itu salah anak-anak. Tapi batik itu dari produk Indonesia. Bapak mau tanya, hari apa saja anak-anak memakai pakaian seragam batik? Baik sekali, itulah bukti bahwa batik merupakan produk Indonesia. Sekarang kita tahapan membaca teks Aku Cinta Produk Indonesia. Siapa yang berani? Ayo. Ya, baik sekali. Silakan anakku. Aku cinta produk Indonesia. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga atau tas yang kamu pakai dan sehari-hari menggunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri yang berbagai merek terkenal, terutama bagian yang dijual di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produk luar negeri.
Jadi setelah membaca teks anak-anak sekalian, kita harus dapat menemukan kosakata baku dan kosakata tak baku. Di mana kita temukan? Di dalam teks bacaan. Jadi yang sudah kita temukan di situ seperti yang tertera di buku, yang pertama banyak lu. Yang kedua merek. Yang ketiga segelintir. Habis pula jawabannya. Jadi jawabannya yang satu, banyak lu merupakan kosakata tak baku, ditambah ke dalam baku. Banyak lu menjadi banyak, baik sekali. Yang kedua merek, ditambah menjadi merek. Nah, pakai RK. Nah, ini merek menjadi merek. Kalau segelintir dari sesuai kalimat apa? Ya, sekumpulan kecil. Di situ dikatakan segelintir orang-orang yang menggunakan produk dari luar negeri. Berarti segelintir itu sekumpulan kecil orang yang mampu menggunakan produk dari luar negeri. Berikutnya, ya ini bukan diskusi. Silakan anak-anak berdiskusi tentang kalimat efektif dan tak efektif. Cari kalimat tak efektifnya di dalam teks bacaan. Silakan berdiskusi. Bapak sekarang akan melihat hasil diskusi anak-anak, memantau perkembangannya. Silakan menulis. Sudah siap? Alhamdulillah, baik sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Kelompok satu yang mana kelompok satu? Ya, kelompok dua angkat tangannya. Kelompok tiga? Sudah selesai semuanya? Sudah. Siapa kelompok mana yang berani tampil duluan? Ya, kelompok tiga, baik sekali. Silakan saya kurangi mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Jangan lupa assalamualaikum dulu supaya lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat tidak efektif. 1. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri. 2. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Kalimat efektif. 1. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang produksi luar negeri. 2. Kemajuan teknologi memotong biaya pengiriman produk ke negara lain. Ya, sangat benar sekali. Ya, beri tepuk tangan buat teman kita. Bapak rasa sangat benar sekali. Ya, sekarang diskusi berikutnya, diskusi kedua tentang Aku Cinta Produk Indonesia. Masih semangat? Tangannya di mana? Ya, anak-anak sekalian, perhatikan video yang Bapak putar di papan tulis supaya anak-anak bisa menjawab pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 bersama kelompoknya. Jadi masing-masing nanti menukarkan jawabannya lalu ditulis oleh sekretaris kelompok lalu dipresentasikan di depan kelas. Siap? Siap. Nah, Bapak putarkan videonya sekarang. Bangga Cinta Produk Indonesia. Cinta tanah air. Mengapa demikian? Mari
membeli, perhatikan penjelasan berikut ini. Membeli dan menggunakan produk Indonesia membantu kesejahteraan rakyat Indonesia. Jika 250 juta warga Indonesia selalu membeli produk bangsa sendiri, maka permintaan akan barang-barang tersebut akan sangat tinggi. Dampaknya adalah akan diperlukan banyak pegawai atau tenaga kerja untuk meningkatkan produksi barang tersebut. Dengan demikian, maka akan membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga akan mencegah pengangguran. Kesejahteraan masyarakat meningkat, kualitas produksinya diperhatikan, kemudian mengurangi tingkat kemiskinan dan kriminalitas atau tindak kejahatan. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi negara kita juga akan mengalami peningkatan. Bangga dan cinta pada produk Indonesia bisa kita tunjukkan dengan cara memakai produk-produk buatan dalam negeri, kemudian mengkonsumsi buah-buahan lokal. Jadi, ketika kita akan membeli buah-buahan, maka pilihlah buah-buahan lokal seperti mangga Indramayu, apel Malang, jeruk Bali, jeruk Brastagi, dan lain-lain. Anak-anak, jika kita lebih banyak membeli barang impor atau barang yang berasal dari luar negeri, maka produk Indonesia akan semakin tersingkir. Mengapa bisa tersingkir? Ya karena tidak laku. Ketika produk Indonesia tidak laku, maka akan terjadi pengurangan pegawai atau karyawan. Oleh karena itu timbullah pengangguran, kemiskinan, dan tindak kejahatan. Kita telah berusaha memajukan perekonomian Indonesia. Anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah menggunakan produk-produk dalam negeri? Jika belum, tekadkan mulai sekarang gunakanlah produk-produk dalam negeri sebagai bukti cinta kalian kepada tanah air kita Indonesia. Anak-anak, selanjutnya kerjakanlah soal-soal berikut ini di buku tugas. Soal pertama, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Yang kedua, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia? Yang ketiga, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Kemudian yang keempat, apa yang akan terjadi jika kita lebih banyak menggunakan produk Indonesia? 5. Sudah jelas? Sudah melihat videonya? Siap untuk berdiskusi? Sebelum berdiskusi, Bapak bagikan NKPD-nya untuk diisi oleh anak-anak beserta kelompoknya. Silakan berdiskusi. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Jika sudah selesai, angkat tangannya. Alhamdulillah, berarti semua kelompok sudah selesai. Jadi Bapak mintakan kelompok mana yang berani maju ke depan tanpa Bapak tunjukkan. Ya, terima kasih. Kelompok 1 berarti. Berarti kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 siap-siap nanti untuk direfleksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A. Kita harus mencintai produk Indonesia karena produk Indonesia tidak kalah dari produk luar negeri.
kasih presentasi dari kelompok 1 diberi upload tepuk tangannya. Jadi anak-anakku sekalian, kita sudah melewati pembacaan teks, diskusi pertama dan diskusi kedua, sampailah kepada penguatan dan refleksi. Jadi sebelum Bapak menjawab atau menjelaskan tentang refleksi, ada anak-anak yang ingin membacakan refleksinya yang sudah ditulis, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran dari produk Indonesia. Manfaatnya, memakai produk Indonesia dapat memajukan perekonomian Indonesia. 2. Lapangan kerja semakin banyak. 3. Memajukan usaha para pengrajin. Ya, terima kasih, cukup baik sekali yang disampaikan oleh kelompok 2. Anak-anakku sekalian, di refleksi yaitu sudah disampaikan oleh teman kita bahwa kita harus memakai produk Indonesia supaya perekonomian negara kita menjadi maju. Jadi penguatannya, kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga memakai produk Indonesia. Jadi produknya bisa jadi yang diproduksi seperti batik, bisa jadi dari hasil alam seperti mangga. Kalau di daerah kita yang paling membanggakan produk hasil alamnya apa? Yaitu pinang dan durian. Durian bisa mantap antara yang rasanya cukup manis. Baik anak-anakku, kita sudah melalui tahapan di kegiatan inti ini dengan cukup baik. Sampailah bisa anak-anakku sekalian, di kegiatan terakhir kita mengambil kesimpulan secara bersama-sama. Siapa yang tahu kesimpulannya sebelum Bapak jelaskan? Ya, apa? Silakan. Indonesia. Ya, bangga menggunakan produk Indonesia. Kelompok lain siapa? Ya, apa kesimpulannya? Lapangan kerja semakin banyak. Mantap sekali, lapangan kerja semakin meningkat. Lalu berikutnya? Memajukan usaha para pengrajin. Iya, usaha para pengrajin semakin maju. Itulah kesimpulannya, tidak perlu Bapak lanjut lagi karena anak-anak sudah pada oke. Berikutnya, sebelum kita menutup pembelajaran dengan berdoa, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional untuk penguatan nasionalisme, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Siap? Siap. Dari
Ya, terima kasih. Silakan dulu anak-anak. Nanti sebelum Bapak menutup pelajaran, Bapak akan mengambil penilaian, yaitu Bapak akan bagikan soal tes formatif sebanyak 10 soal. Jadi ini nilainya individu, nilai kelompok tadi sudah ada. Silakan Bapak akan mengambil LKPD-nya untuk penilaian. Jadi untuk tes formatifnya merupakan nilai individu di masa pandemi, yaitu kita harus juga menerapkan protokol kesehatan dengan apa? Dengan 3. Yang pertama apa? Memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Baik sekali anak-anakku sekalian. Dan kita sudah melalui semua pembelajaran. Untuk keberkahan, mari sama-sama kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdallah, yaitu alhamdulillah, amin. Kita semangat anak-anakku sekalian. Senyumnya mana? Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaimadi SPD, mahasiswa PPG Daljab tahun 2020 dari LPTK Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan video praktek pembelajaran khusus UKIN yang saya laksanakan hari ini, tanggal 23 November tahun 2020 di SD Negeri 1 Nisam Antara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.